Zabumba adalah sebuah klub and resto bernuansa Brazil yang didirikan oleh seorang wanita cantik asal Brazil bernama Monica Burgos bersama dengan dua saudara perempuannya yaitu Carla dan Jane. Tempat itu berlokasi di Venice Boulevard, Los Angeles bagian barat. Setiap malam minggu, banyak orang berbondong-bondong mengunjungi klub tersebut, baik itu warga ekspatriat Brazil maupun warga lokal setempat. Klub ini memang mempunyai daya tarik tersendiri. Selain bernuansa serba Brazil, tempat itu juga menghadirkan penari dari berbagai suku, di antara lain adalah Asia, Anglo, Afrika Amerika, Brazil, dan Latin. Tidak hanya itu, klub and resto tersebut juga menyajikan berbagai macam hidangan Brazil. Pada tahun 1997, untuk pertama kalinya, Bruce Berford Redman berkunjung ke klub and resto Brazil Zabumba. Ketika Monica menyajikan makanan lezat di depannya, seketika Bruce terpana melihat kecantikan wanita itu. Bagi Bruce, Monica wanita tercantik yang pernah dia temui. Rasa kagum Bruce terhadap Monica membuatnya kembali lagi mengunjungi tempat tersebut. Kali ini dia datang dengan misi menarik perhatian Monica. Usaha Bruce berbuah manis sebab ternyata Monica juga jatuh hati kepadanya. Mereka pada akhirnya sepakat untuk berkencan dan memberitahu perihal hubungan mereka kepada kerabat dekat. 2 tahun kemudian, Bruce dan Monica menikah. Tidak lama setelah menjalani hidup bersama, pasangan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama Camila dan Alec. Usia anak mereka hanya berjarak 2 tahun saja. Nah, sebagai seorang ibu, Monica tidak ingin berkutat dengan pekerjaan rumah saja. Dia masih tetap menjalankan usaha club and resto miliknya. Sementara suaminya berprofesi sebagai co-kreator sekaligus produser di beberapa acara reality TV, di antaranya adalah program CBS yang bertajuk Survivor, Pimp My Ride di MTV, dan beberapa reality show hits di Amerika. Karir Bruce kian meroket. Berkat kerja kerasnya, program TV bertajuk Survivor dan Pimp My Ride yang ia produseri berhasil memenangkan penghargaan Emmy Awards. Secara materi, jelas Bruce bukanlah orang yang kekurangan uang. Apapun yang dia inginkan, dia bisa beli dengan uang, termasuk rumah mewah seharga $2 juta yang berlokasi di Los Angeles. Bisa dibilang, keluarga Bruce ini hidup mewah dan bergelimang harta. Namun memasuki usia pernikahan ke-10, keharmonisan rumah tangga itu mulai retak. Kesibukan Bruce dan Monica membuat keduanya jarang menghabiskan waktu bersama. Bruce bekerja dari pagi sampai sore, sedangkan istrinya Monica bekerja dari sore hingga malam hari. Dalam seminggu, bisa dihitung jari mereka full time berada di rumah pada hari yang sama. Mungkin inilah penyebab Bruce pindah ke lain hati. Dia kurang mendapatkan kasih sayang serta perhatian dari istrinya, sehingga membuat Bruce mencari perhatian dari wanita lain. Pada tahun 2009, Bruce berselingkuh dengan rekan kerjanya, yaitu seorang casting director bernama Joy Pierce. 4 tahun sebelumnya, mereka pernah kerja bareng tetapi belum tertarik satu sama lain. Ketika mereka dipertemukan kembali dalam rangka pekerjaan, barulah benih-benih cinta tumbuh di antara mereka berdua. Awalnya hubungan terlarang mereka disembunyikan dari teman-teman maupun kerabat Bruce. Namun lama-kelamaan pasangan itu mulai sesumbar. Bahkan di depan saudara perempuan Monica, mereka terang-terangan menunjukkan perselingkuhan tersebut. Bruce juga memberitahu ibunya yang bernama Juanita perihal hubungannya dengan Joy. Sang ibu khawatir bila suatu saat nanti hubungan mereka malah mendatangkan malapetaka bagi anaknya. Juanita hanya bisa menasihati putranya. Dia mengingatkan Bruce kalau tindakannya itu dapat melukai hati istri serta kedua anaknya. Tetapi Bruce sudah terlanjur dibutakan oleh cinta sesaatnya. Kesibukan Monica di club and resto yang membuat ia jarang di rumah pada malam hari, rupanya menjadi peluang bagi Bruce untuk bisa berduaan dengan Joy. Tidak tanggung-tanggung, Bruce bahkan membeli sebuah rumah baru lagi di daerah California Selatan agar mereka bisa tinggal bersama. Akan tetapi, hubungan terlarang mereka tidak berjalan mulus, sebab sang istri sah Monica mengetahui perselingkuhan suaminya. Tanggal 4 Maret tahun 2010, dengan jujur Bruce mengirim email ke istrinya dan mengungkapkan kalau dia dan Joy saling mencintai.
Monica langsung mengambil tindakan dengan menuntut cerai suaminya serta menjauhkan kedua anaknya dari Bruce. Tindakan Monica itu dibeberkan Bruce melalui email yang dia kirim kepada selingkuhannya Joy. Dia mengatakan Monica telah bertindak sangat jauh dan keterlaluan. Istrinya menjauhkan Bruce dari kedua anaknya serta memberitahu pihak sekolah bahwa Bruce bertindak kasar dan tidak diperbolehkan menjemput anak sulungnya. Selain itu, Bruce juga memberitahu Joy bahwa Monica telah melikuidasi semua uangnya. Tidak lama setelah email itu dikirim ke Joy, Monica juga mengirim email kepada Joy. Dia memberitahu Joy bahwasanya Bruce suaminya adalah seorang pembohong ulung dan sangat manipulatif. Di dalam email tersebut, Monica melampirkan sebuah file yang berisi rekaman percakapan Bruce dari dalam mobilnya. Monica berkata seperti ini, "Inilah kelakuan suamiku yang memalukan. Dia sangat tidak pantas menjadi ayah dari anak-anakku." Tidak diketahui pasti apa isi rekaman file tersebut sebab media tidak merilisnya. Lalu tanggal 22 April tahun 2010, Joy membalas email Monica. Dia menyatakan permintaan maafnya serta mengatakan dia akan mundur menjauhi Bruce. Email dari Joy ini rupanya diketahui Bruce. Dia merasa dikhianati Joy dan Monica yang ternyata di belakangnya mereka saling berkomunikasi. Bruce kemudian mengirim sebuah email kepada Joy yang berisi ungkapan kekecewaannya. Dalam isi surat itu, Bruce melampirkan email Joy yang dikirim ke Monica. Bruce menyebut Joy sebagai pengkhianat. Inti dari email tersebut adalah Bruce memutuskan mundur dari kisah cinta terlarangnya dengan Joy. Selain itu, dia menyatakan bahwa hubungan mereka merupakan sebuah kesalahan. Bruce juga berkata dia ingin mencoba menyelamatkan pernikahannya dengan Monica. Dan benar saja, Bruce berupaya membujuk istrinya agar mereka bisa rujuk kembali. Dia berjanji akan memutuskan perselingkuhannya dengan Joy. Mereka bahkan pergi ke konseling pernikahan demi memperbaiki kondisi rumah tangga mereka. Untuk mendekatkan diri, Bruce mengajak Monica liburan ke Meksiko. Monica setuju untuk pergi bersamanya dalam rangka liburan keluarga yang selalu mereka lakukan setiap tahunnya, sekaligus merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun Monica yang ke-42 tahun. Kala itu, mereka memilih penginapan di Moon Palace Resort daerah Cancun, Meksiko. Awal bulan April tahun 2010, mereka pun berangkat ke sana. Beberapa saat setelah mereka tiba di Cancun, Meksiko, tepatnya tanggal 4 April tahun 2010, Monica menelpon salah satu saudara perempuannya yang bernama Jen. Monica curhat kalau dirinya tidak bisa memaafkan kesalahan Bruce. Dia masih sangat kesal karena sudah dikhianati. Jen lalu berusaha menenangkan saudara perempuannya tersebut. Dia juga memberi semangat agar Monica tetap fokus pada tujuan liburannya. Percakapan telepon itu merupakan panggilan terakhir dari Monica, sebab keesokan harinya tanggal 5 April tahun 2010, Monica dilaporkan menghilang oleh suaminya sendiri di kantor kepolisian setempat. Pada hari Monica hilang, Bruce memberitahu polisi bahwa terakhir kali dia melihat istrinya pergi berbelanja sendirian, lalu memanjakan diri di spa untuk persiapan ulang tahunnya. Tetapi hingga malam tiba, Monica tidak kunjung kembali. Bruce mengira istrinya pergi ke kota untuk menikmati me time-nya. Namun, hingga keesokan paginya, Monica masih belum kembali ke resort. Pada saat itulah, Bruce melaporkan istrinya hilang. Usai mendapat laporan tersebut, dengan cermat para penyelidik menggeledah resort serta properti di sekitar Moon Palace. Mereka berharap bisa segera menemukan Monica tanpa cedera sedikit pun. Akan tetapi pencarian hari itu tidak membuahkan hasil. Keberadaan Monica masih menjadi misteri. Lalu 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 8 April tahun 2010, akhirnya Monica berhasil ditemukan. Monica ditemukan berada di saluran pembuangan air Moon Palace Resort dalam keadaan polos yang sudah tidak bernyawa. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis, Monica meninggal akibat dicengkram lehernya hingga kehabisan nafas. Di bagian area tubuhnya terdapat banyak memar, selain itu juga terdapat luka di bagian kepala yang disebabkan oleh ayunan benda tumpul. Penemuan jasad Monica ini membuat penyidik bekerja lebih keras lagi untuk menemukan siapa pelakunya. Mereka menginterogasi beberapa tamu resort dan dari situlah terkuak sebuah fakta. Para tamu resort melaporkan bahwa mereka sering menyaksikan pasangan itu bertengkar.
Pernah suatu hari, ada seorang tamu memergoki Bruce hampir menyerang Monica, tapi tindakannya berhenti ketika Bruce menyadari ada yang melihatnya. Selain itu, sekitar pukul 6 pagi pada hari hilangnya Monica, para tamu yang menginap di sebelah kamar Bruce mendengar suara teriakan, suara gedoran, dan tangisan seorang wanita yang minta tolong. Sehingga mereka melaporkan hal itu kepada petugas resort. Namun saat petugas datang, Bruce memberi alasan serta meyakinkan petugas bahwa mereka sedang bermain-main dengan kedua anak mereka, jadi insiden hari itu pun lolos begitu saja. Sementara menurut teman dan keluarga Monica berpendapat kalau Bruce telah berbohong. Mereka tidak mempercayai cerita Bruce tentang Monica yang menghabiskan waktu dengan berbelanja dan spa. Sebab mereka tahu pasti Monica tidak menyukai kedua kegiatan tersebut. Lagi pula Monica juga tidak mungkin meninggalkan kedua anaknya yang masih kecil sendirian sepanjang hari. Apalagi kala itu usia anak sulungnya baru menginjak 5 tahun, sedangkan anak terakhir berusia 2 tahun. Saudari Monica juga mengungkapkan masalah perkawinan pasangan itu yang kemungkinan membuat Bruce gelap mata. Saudari Monica menduga kalau Bruce lah yang sudah melenyapkan Monica sebab dia menghindari perceraian yang tentunya akan membuat Bruce kehilangan seluruh hartanya. Dalam penyelidikan, polisi menemukan sebuah email Bruce kepada Joy yang merujuk adanya keterkaitan dengan kematian Monica. Di media berita yang beredar, diekspos bagian isi dari email tersebut berbunyi seperti ini. Aku akan memiliki semuanya, jaga diri baik-baik, simpan uangnya. Lalu berdasarkan keterangan dari para saksi serta bukti yang ditemukan, polisi segera membawa Bruce untuk diinterogasi. Namun setelah proses interogasi selesai, Bruce dibebaskan kembali dengan syarat dia tidak meninggalkan Meksiko sebab penyelidikan belum tuntas. Maka dari itulah paspor Bruce ditahan oleh kepolisian Meksiko supaya dia tidak bisa kabur. Meski demikian, Bruce ternyata masih bisa melarikan diri. Secara ilegal, Bruce meninggalkan Meksiko dengan melintasi perbatasan menggunakan SIM-nya sebagai tanda pengenal, kemudian dia naik kereta api menuju ke Los Angeles. Pada tanggal 31 Mei tahun 2010, sehubungan dengan pengambilan nyawa Monica, pemerintah Meksiko mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Bruce. Sementara, jaksa Meksiko berupaya memulai proses ekstradisi untuk mengembalikan Bruce kembali ke Meksiko agar dia diadili di sana. Tapi pada kenyataannya, Bruce diringkus kembali pada tanggal 16 November tahun 2010 oleh Marsekal Amerika Serikat di Los Angeles. Kala itu, Bruce tidak langsung dikirim ke Meksiko. Dia mesti menunggu proses hukum yang melibatkan dua negara bagian tersebut. Proses ini memakan waktu yang cukup lama. 8 bulan lamanya yaitu tanggal 12 Juli tahun 2011, Hakim Amerika Serikat baru memutuskan Bruce harus dikirim ke Meksiko. Jaksa telah meninjau kasus yang dibuat oleh otoritas Meksiko dan menganggap ada cukup bukti untuk menunjukkan kemungkinan motif Bruce melenyapkan istrinya. Motifnya diantara lain adalah mengumpulkan uang asuransi, mendapatkan hak asuh tunggal atas anak-anaknya, dan melanjutkan hubungan di luar nikah bersama selingkuhannya. Bruce secara resmi diekstradisi ke Meksiko pada tanggal 8 Februari tahun 2012. Sambil menunggu putusan pengadilan, untuk sementara waktu dia ditahan di penjara Cancun, Meksiko. Lalu pada tanggal 12 Maret tahun 2015, sidang barulah digelar. Walaupun dari awal hingga akhir persidangan, Bruce kekeh mengaku tidak bersalah dan tidak melakukan hal buruk kepada istrinya, tetap saja para juri tidak mempercayainya. Pada akhirnya, Bruce dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh Hakim Victor Manuel. Namun faktanya, Bruce hanya menjalani hukuman kurang lebih 4 tahun saja. Dia dibebaskan pada bulan September tahun 2019 karena berperilaku baik. Selama berada di dalam penjara, orang tua Bruce diberikan hak asuh atas kedua anaknya. Kini, usai bebas dari penjara, Bruce tinggal di Los Angeles bersama kedua anaknya. Nah, itulah tadi kisah cinta segitiga salah satu seorang produser TV di Amerika Serikat yang bernama Bruce Beresford Redman. Tidak diketahui pasti seperti apa kronologi kejadiannya sebab pihak dari pelaku tidak mengakui kesalahannya meskipun bukti memberatkannya. Terima kasih banyak nih buat kalian yang selalu setia menyimak video-video dari kami. Jaga kesehatan ya teman-teman agar kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Have a nice day and see you.